Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang spuring. Spuring mobil merupakan tindakan penting yang harus dilakukan pada kendaraan, ketika kendaraan mengalami keluhan seperti setir bergetar saat berkendara, mobil belok sendiri saat melaju lurus, setir terasa lebih berat dari biasanya, dan terasa goncangan saat membelokkan mobil. Atau untuk perawatan ataupun setelah dilakukan perbaikan kaki-kaki pada kendaraan. Ketika kendaraan telah menempuh jarak beberapa kilometer. Apalagi kendaraan sering sekali digunakan untuk melewati jalan yang rusak. Kualitasnya pasti menurun dalam kurun waktu tertentu. Namun, dampak penurunan mutu tersebut bisa Anda kurangi dengan melakukan servis secara rutin atau berkala. Salah satu tindakan saat servis adalah spuring mobil dan juga biasanya dibarengi dengan balancing. Spuring bertujuan untuk mengembalikan posisi ban mobil seperti sedia kala sesuai dengan standar pabrikan. Minimal bisa seimbang antara bagian depan sehingga roda-roda mobil dapat seimbang atau simetris dengan cara meluruskan ban depan dengan ban bagian belakang. Dalam prosesnya, spuring mencakup chamber, caster, two-in atau two-out, dan turning radius. Dengan spuring dapat menjaga kestabilan kendaraan, diantaranya kemudi menjadi ringan, menimbulkan gaya putar kembali setelah belok dan mencegah kendaraan belok sendiri saat kemudi dilepas, lalu mengurangi kausan pada bagian-bagian ball joint dan roda. Agar didapatkan manfaat yang maksimal, spuring harus dilakukan dengan benar. Salah satunya adalah melakukan pemeriksaan awal pada mobil sebelum dilakukan spuring, yaitu pemeriksaan tekanan ban, kausan roda, balancing, kelonggaran ball joint, T-rod, suspensi, dan kelonggaran roda kemudi. Dalam video ini, kita akan menggunakan alat spuring dengan kamera 3D. Alat spuring 3D ini, terdapat kamera 3D, kemudian alat target ini terdapat reflektor yang bisa merekam data untuk keempat roda kendaraan yang menyambung ke mesin spuring. Pada jenis spuring ini tak dibutuhkan kabel untuk mendeteksi sudut-sudut roda. Hal yang pertama dilakukan adalah pemasangan wheel alignment clamp pada semua ban. Usai memasang wheel alignment clamp, secara otomatis sinar inframerah mulai melakukan kalibrasi dan membaca data yang terdapat pada ban bagian depan. Data yang terkumpul dari hasil kalibrasi awal akan dipantulkan melalui wheel clamp dan kemudian diteruskan melalui gelombang inframerah. Nah, data inilah yang kemudian akan digunakan untuk menyetel chamber, caster, dan two pada mobil. Untuk lebih jelas bagaimana cara melakukan spuring, pada bahasan di video ini, kita akan jelaskan bagaimana langkah-langkah melakukan spuring. Bagaimanakah cara melakukannya? Kita lihat langkah-langkahnya. Masukkan mobil ke lift spuring, cek mobil siap spuring seperti tekanan angin dan suspensi pada mobil, pasang alat target atau sensor dan wheel alignment clamp pada keempat rodanya. Untuk memasang wheel alignment clamp jangan sampai tertukar, untuk tiap-tiap wheel alignment dan alat target terdapat tanda yang menunjukkan letak pemasangan. Masuk pada komputer yang sudah terinstalasi aplikasi Wheel Alignment. Untuk memulai, klik menu Alignment seperti pada video. Masukkan data customer dan teknisi setiap mulai New Alignment. Kemudian pilih merek kendaraan yang akan dilakukan spuring. Setelah itu akan muncul spesifikasi kendaraan tersebut. Selanjutnya klik menu Next, seperti yang dilihat pada video. Jika muncul tampilan seperti ini, berarti ketinggian scissor lift belum sesuai, sehingga alat target atau sensor tidak terbaca atau terjangkau oleh kamera yang di depan. Kemudian naikkan lift dengan menekan tombol up, untuk ketinggian kurang lebih mencapai 3-4 gigi.
setelah semua alat target dibaca oleh kamera 3D yang di depan, tekan tombol lock, agar kendaraan dapat ditopang oleh skisser lift dengan aman. Bebaskan rem parkir, lakukan proses rollback, fungsinya untuk melihat nilai chamber dan TU. Tapi fungsi utamanya adalah untuk mengkalibrasi posisi target terhadap kamera. Jadi langkah ini tidak boleh di-skip. Harus dilakukan untuk keakurasian pengukuran. Ketika muncul perintah pada layar monitor, untuk memundurkan, maka mundurkan kendaraan. Mendorongnya juga tidak boleh terlalu berlebihan, dorong hingga posisi pas pada layar komputer biasanya ada logo merah seperti dilihat pada video. Jika muncul tampilan seperti ini berwarna merah, menunjukkan kamera tidak dapat melihat reflektor pada alat target atau sensor roda depan sisi kanan yang disebabkan karena terhalang. Kemudian, tunggu beberapa saat hingga sensor pada roda-roda terbaca pada kamera yang ada di depan. Jika sensor sudah membaca keseluruhan, akan ada perintah untuk memajukan kendaraan hingga pada posisi semula, lakukanlah sesuai perintah. Jika sudah selesai klik tombol next. Langkah selanjutnya adalah menarik rem tangan, kemudian pasang pengunci rem dan melepaskan pengunci piringan pada roda depan, ikuti sesuai dengan perintah pada monitor. Lalu klik tombol next jika sudah selesai. Lakukan caster swing agar sudut caster bisa terbaca. Putar roda kemudi ke kiri dan kanan, sesuai dengan perintah pada layar monitor. Pasang pengunci setir, agar saat penyetelan posisi 0 point roda kemudi tidak berubah. Setel sudut TU dengan mengendorkan mur penahan tirot, kemudian memutar tirot searah atau berlawanan. Untuk mobil Avanza hanya bisa dilakukan penyetelan sudut TU saja, karena tidak terdapat penyetelan untuk chamber dan caster. Jika sudah sampai langkah ini, kalian bisa memprediksi data mana yang berada di luar spek mobil. Biasanya digambarkan dengan warna merah untuk yang melebihi spesifikasi standar mobil.
Lakukan langkah terakhir yaitu print hasil data. Klik saja bagian logo print. Lepas kembali alat target dan wheel alignment clamp pada keempat roda. Turunkan kembali kendaraan. Gunakan, matikan komputer. Itu adalah prosedur bagaimana melakukan spuring. Lakukan prosedur dengan benar, dan selalu perhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.